Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 4 yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat ya mengikuti pelajaran. Baik, untuk pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran fikih. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pekan yang lalu, yaitu tentang rukun-rukun sholat. Di sini ada 14 ya rukun-rukun sholat. Kita sudah mempelajari 7 ya diantaranya. Kita baca sekilas ya untuk murojaah. Yang pertama adalah berdiri bila mampu. Kedua, takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, bangkit dari ruku. Yang keenam, bersujud di atas 7 anggota sujud. Yang ketujuh, bangkit dari sujud. Kemudian untuk hari ini kita lanjutkan yang ke-8 ya, yaitu duduk di antara 2 sujud. Cara duduknya bisa dilihat pada gambar ya, yaitu menduduki kaki kirinya dan kaki kanannya ditegakkan. Kemudian praktek 2. Aku mempraktekkan rukun-rukun yang telah aku pelajari dengan diawasi guru ya. Perhatikan ya, karena anak-anakku sekalian ada di rumah, nanti yang mengawasi kalian adalah abi atau uminya ya. Silakan dipraktekkan yang sudah dipelajari ya pada pekan yang lalu. Apa itu yang perlu dipraktekkan? A. Aku mempraktekkan ruku dengan benar. Seperti apa ruku yang benar itu? Yaitu punggungnya itu harus lurus ya. Kemudian aku meletakkan kedua tanganku pada lutut. Ketika meletakkan tangannya pada lutut ya, jari jemarinya itu direnggangkan. Kemudian B. Aku bangkit dari ruku dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, itu bacaan ketika bangkit dari ruku. Kemudian C. Aku mengangkat kedua tanganku hingga telinga atau pundak ketika bangkit dari ruku. Jadi boleh sejajar telinga, boleh juga sejajar pundak tangannya ya. Kemudian aku turun untuk sujud dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ketika turun ya untuk sujud membaca Allahu Akbar. Kemudian berikutnya E. Aku sujud di atas 7 anggota sujud, yaitu dahi dan hidung. Ya, dahi dan hidung ini sering kesalahan ya, sering terjadi. Ustaz pernah lihat ada yang sujud itu yang menempel di lantai hanya dahinya, sedangkan hidungnya tidak nempel ya, agak diangkat. Yang benar itu harus ditempelkan kedua-duanya. Jadi anak-anakku sekalian harus memperhatikan ini ya, ketika sujud ingat dahi dan hidung harus nempel ya, ingat. Kemudian berikutnya anggota sujud yang berikutnya itu kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut dan ujung-ujung kedua kaki ya. Kemarin kita sudah pelajari ya, ketika sujud tidak boleh salah satu kakinya diangkat ya, atau dinaikkan dia pada salah satunya ya. Jadi tapi yang benar dua-duanya harus nempel pada lantai ya, atau pada tempat sholatnya. Kemudian aku bangkit dari sujud lalu duduk antara 2 sujud dengan tegak ya, duduknya harus tegak ya, nggak boleh membungkuk, harus tegak duduknya. Kemudian berikutnya aku meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut dengan membentangkan jari jemari dan menghadap ke kiblat ya, maksudnya diarahkan ke arah kiblat ya, jari-jarinya ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang terakhir ketika duduk antara 2 sujud aku mengucapkan Robbighfirli. Gampang ya, ini harus dipraktekkan ketika sholat, harus dibaca ya. Tidak boleh diam saja ketika sholat, tapi harus membaca bacaan sholat. Yaitu ketika duduk di antara 2 sujud bacanya apa? Robbighfirli. Kemudian berikutnya ya, rukun sholat yang berikutnya yang ke-9 adalah
duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir ya. Itu perhatikan gambarnya, yaitu telunjuknya seperti menunjuk seperti itu. Kemudian jari tengah diketemukan dengan ibu jarinya, ya. Untuk cara duduknya seperti pada gambar. Kemudian rukun sholat berikutnya yang ke-10 adalah bacaan tasyahud akhir. Ya. Bacaan tasyahud akhir bagi yang belum hafal silakan dihafalkan ya. Yang sudah hafal jangan lupa untuk dipraktekkan ketika sholat. Nah, di sini ya untuk mempersingkat waktu saya tidak bacakan ya, bisa dibaca sendiri nanti ya. Dan jangan lupa untuk dihafalkan bagi yang belum hafal ya. Silakan distorkan sama abi atau uminya di rumah ya. Biar sholatnya sempurna ya. Sholatnya kurang sempurna jika tidak membaca ya bacaan tasyahud akhir ini. Kemudian langsung Ustaz baca yang ke-11 ya, rukun sholat yang ke-11 yaitu bersolawat. Ya, bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Dalilnya adalah hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat untukmu?" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Gampang ya, silakan dihafalkan bagi yang belum hafal. Yang sudah hafal jangan lupa dibaca ketika sholat ya. Kemudian berikutnya yang ke-12 adalah salam 2 kali. Maksudnya salam 2 kali itu apa? Yaitu salam dengan menoleh pertama adalah menoleh ke sebelah kanan dan mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian salam yang kedua menoleh ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah ya, seperti itu. Dalilnya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam ya. Pada takbiratul ihram dikatakan diharamkan ya, setelah takbir itu diharamkan segala hal-hal di luar sholat, maka setelah salam ini halal kembali ya. Maksudnya ya sudah penutup sholat adalah salam. Kemudian aku hafal doa tasyahud. Kemudian ya dihafalkan ya. Jangan lupa dihafalkan doanya ini. Silahkan disetorkan sama abi atau uminya atau boleh saudaranya ya. Tapi diusahakan untuk dihafalkan biar sholatnya semakin bagus dan semakin sempurna. Kemudian juga aku hafal sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Silakan dihafalkan. Kemudian praktek 3, aku mempraktekkan rukun-rukun yang telah aku pelajari dengan pengawasan guru ya. Ini pengawasan guru diganti dengan pengawasan abi atau umi di rumah ya. Karena kalian di rumah maka yang mengawasi kalian adalah orang tua kalian. Ini silahkan dipraktekkan ya. Bagi yang belum hafal doanya silahkan dihafalkan ya. Kemudian apa yang perlu dipraktekkan? Aku duduk tasyahud akhir. Aku membaca bacaan tasyahud akhir ya. Dibaca bacaannya. Ya, jika belum hafal dihafalkan ya. Kemudian aku membaca sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdoa dengan doa yang aku hafal. Berikutnya aku menoleh ke kanan untuk salam sambil membaca assalamualaikum warahmatullah. Kemudian aku menoleh ke kiri untuk salam sambil membaca assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ya ke-13 tumak ninah pada semua rukun ya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari orang yang salah dalam sholatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pada setiap rukun hatta tatma'inna, hingga kamu tumakninah. Tumakninah apa itu maksudnya? Tenang ya.
tenang, nggak boleh terburu-buru. Ya, ketika ya umpamanya ruku, maka harus tenang ya, nggak boleh terburu-buru. Membaca doanya dulu, baca doa ruku. Kemudian bangkit dari ruku, ya baca doanya, tidak boleh terburu-buru ya sampai dia tenang. Itu yang ke-14 ya, rukun sholat yang ke-14. Yang terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya harus berurutan ya, gerakan-gerakan sholat itu, gerakan-gerakan dalam sholat itu harus tertib, harus berurutan. Dalam menjalankan semua rukun harus tertib. Dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat dengan tertib sesuai urutan, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mungkin anak-anak sekalian berkata, nah, kita kan tidak melihat Rasulullah, ya bagaimana kita sholat? Nah, kita mengetahuinya lewat hadis-hadisnya ya, melalui riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, bagaimana mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ya, makanya perlunya kita mempelajarinya ya, perlu belajar bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat. Insya Allah nanti Ustaz akan carikan videonya ya, biar kita lebih baik sholatnya ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak sekalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekkan ketika sholat. Ingat ya, bacaan-bacaan sholat harus dibaca ketika sholat ya. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.